Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, di awal pembukaan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu ini, baik saya dalam menyampaikan juga teman-teman dalam mengikuti. Dan semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah menjadikan negara kita, Indonesia, negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islam dan hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memakmurkan negara ini semakmur-makmur, dan Allah berikan hidayah dan petunjuk para pemimpin agar berlaku adil. Dan semoga saja Allah juga menolong saudara kita dimanapun mereka tertindas, terutama di Palestina dan Syria. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita atas adanya cobaan tidak berangkatnya jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan pahala bagi teman-teman kita yang belum tercatatkan untuk berangkat. Dan semoga saja kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan peluang kepada kita. Karena haji pun belum masuk waktunya. Siapa tahu ada negosiasi yang lain yang bisa dimudahkan agar jemaah haji Indonesia bisa berangkat. Ataupun kalau tidak maka tahun-tahun depannya insya Allah. Baik saudaraku seiman. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya bahasan kita adalah masalah haji, ya, dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Itu di pasal ke-12 dan kita sudah membahas materi pertamanya masalah hukum haji, umrah serta hikmahnya. Yang jelas haji itu wajib sekali seumur hidup bagi orang yang mampu, dan umrah hukumnya sunnah. Kalau ada yang mau mengerjakan haji yang kedua, yang ketiga, maka itu dibolehkan. Bahkan ada anjuran khusus untuk memperbanyak, untuk mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rutinitaskanlah haji dan umrah itu. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Dan bagaimana Nabi SAW juga bersabda, al-umratu lal-umrati, antara umrah ke umrah, mukaffiratun lima bainahunna idza sumbatil kabair, akan menjadi pembersih dosa di antara keduanya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Dan Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran ayat 97, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan ini sudah kita jelaskan dengan lengkap pada pertemuan yang lalu. Juga sabda Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya. Kata Nabi SAW, al-hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwa. Kewajiban haji hanya sekali, dan orang yang melakukannya lebih dari satu kali, maka itu adalah sunnah. Dan juga kita sudah membahas tentang hikmah haji dan umrah. Yaitu kata beliau di antara hikmah disyaratkan haji dan umrah adalah untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan layak menerima kemuliaan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubi kayawmi waladathu ummu. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah lalu dia tidak bersenggama, tidak pula berbuat kefasikan, maka dia keluar atau bebas dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan. Oleh karena itu sangat wajar kalau setiap muslim, termasuk di Indonesia yang Masya Allah semangat kaum muslimin untuk haji itu ada. Karena mereka itu adalah rukun Islam mereka. Dan bagaimana mereka jauh-jauh sebelumnya menyetor dana mereka karena inginnya pergi haji. Bahkan ada orang yang mengumpulkan uang dari Rp1.000, Rp2.000 sampai akhirnya terkumpul dan bisa mengerjakan haji. Bahkan antri pun sampai belasan tahun mereka bersedia.
Ini semua menandakan keimanan dan tanda-tanda kebaikan bagi warga Indonesia insya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi niat dan hajat mereka itu. Allah penuhi mereka melaksanakan ibadah haji sebelum wafat insya Allah. Dengan izin Allah dengan pahala yang sempurna. Dan Allah bersihkan dosa-dosa mereka seperti baru dilahirkan oleh ibunya sebagaimana hadis ini. Dan setiap mukmin walaupun ada seperti biji sawi dalam hatinya keimanan, pasti dia akan tergetar karena ingin dibersihkan dosanya. Saya melihat subhanallah, ada orang-orang yang Allah mudahkan pergi haji di umur-umur tua mereka. Rambutnya sudah beruban, kulitnya sudah berkeriput. Allah SWT mudahkan mereka ke sana. Di akhir hidupnya Allah mudahkan untuk membersihkan dosanya. Itu luar biasa. Bagaimana Allah mudahkan karunia yang luar biasa ya. Apalagi insya Allah ke depannya pemerintah Saudi akan menambah kuota yang tadinya 2,5 juta jemaah haji, itu akan menjadi 5 juta. Insya Allah di saat proyek kedua masjid besar ini sudah selesai kurang lebih tahun 2030 dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peluang untuk melakukan ibadah haji ini sangat besar sekali. Kemudian juga sudah kita bahas materi kedua tentang syarat-syarat haji dan umrah. Yang pertama Islam, ya, jadi orang non-muslim tidak diterima. Kemudian yang kedua berakal, orang gila tentu tidak masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga balik, walaupun anak kecil boleh dibawa pergi haji dan umrah. Pahalanya buat orang tuanya, tapi yang diwajibkan adalah orang-orang yang sudah balik. Kemudian yang keempat yang adalah mampu melakukan perjalanan, ya, kemudian juga mampu dari sisi fisik dan finansial. Ini juga sudah kita jelaskan. Kemudian materi ketiga juga sudah kita paparkan panjang lebar tentang masalah anjuran melaksanakan ibadah umrah dan haji serta ancaman orang yang meninggalkannya. Nah, ini jelas sekali banyak hadis Nabi SAW, tapi saya bacakan sebagian, yaitu sabda Nabi SAW, Al-Hajju Mabrur laysa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan rukun-rukunnya, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Pulang dapat tiket surga. Ya. Begitu juga sabda Nabi SAW bagi perempuan dan orang-orang yang sudah tua, ya, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al-hajjul mabrur. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang lemah dan wanita adalah haji yang mabrur. Dan kedua hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan ini teman-teman sekalian peringatan-peringatan yang sangat tegas datang dari Nabi SAW yang sudah kita bacakan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu sabda beliau, man lam tahbisu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw man'un min sultanin jair wala min hujj falyamut insya yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalanginya atau larangan dari penguasa yang zalim, tetapi ia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia mati jika dia mau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan hadis ini riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan juga Al-Baihaqi. Ini sejalan dengan hadis atau riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah atau upeti dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Baihaqi dan Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, namun ya, dipakai oleh sebagian ulama sebagai ancaman di sini karena memang ya, sifatnya orang yang meninggalkan haji ini tegas sekali seakan-akan, apalagi dia tidak ada udzur ya, maka seakan-akan dia melalaikan salah satu dari rukun Islam yang sudah wajib bagi dia. Kita akan masuk pada siang ini atau pagi ini teman-teman sekalian, jam 11.00 sampai 12.00 menjelang duhur nanti insya Allah, materi keempat. Dan khusus pada pekan ini kita majukan di jam 11 karena memang ada satu dan dua hal yang kami harus lakukan selepas sholat duhur nanti, maka yang biasanya jam 13.00 sampai 14.00 kita majukan di 11.00 sampai 12.00. Semoga teman-teman bisa memaklumi masalah itu. Sekarang kita masuk lebih dalam ke materi haji dan umrah ini, yaitu materi keempat tentang rukun haji, dan rukun pertamanya yaitu ihram. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, haji mempunyai 4 rukun, yaitu ihram, menggunakan kain ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah, dan wukuf di Arafah. Jika wukuf di Arafah, dia tetap tinggal di Arafah dari waktu duha sampai menjelang atau sampai terbenam matahari.
Jika salah satu rukun dari keempat rukun tersebut tidak dipenuhi, maka hajinya batal dan tidak sah. Sedangkan umroh memiliki 3 rukun, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Umroh tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memenuhi ketiga rukun tersebut. Penjelasan mengenai rukun-rukun haji dan umroh tersebut adalah sebagai berikut. Kata beliau, rukun yang pertama dari rukun-rukun haji dan umroh adalah ihram, yaitu niat memasuki salah satu dari kedua ibadah tersebut, haji ataupun umroh, disertai dengan mengenakan pakaian ihram dan mengucapkan talbiyah. Ini rukun yang pertama. Ihram adalah pakaian khusus yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Bagi laki-laki, 2 lembar pakaian, izar dan rida, bagian bawah dan atas, dan ini dianjurkan untuk tidak berjahit, atau tepatnya disulam ya. Dan itu sudah umum. Semua kaum muslimin tidak asing bagi mereka baju ihram. Di mana-mana travel kalau akan memberangkatkan jemaah haji atau umrah akan memberikan paket baju ihram bagi laki-laki, dan anjurannya yang paling afdal berwarna putih bagi laki-laki. Walaupun boleh menggunakan warna lain ya. Makanya sebagian travel ada yang mengikuti labelnya sedikit di situ mungkin supaya jemaahnya tidak hilang. Itu ada warna lain tidak ada masalah gitu kan. Yang penting putih ini adalah yang ditekankan sekali bagi kaum laki-laki. Dan nanti akan kita jelaskan ada larangan-larangan tentunya ya. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, tidak boleh lagi menggunakan parfum, tidak boleh lagi memotong kuku, mencabut bulu dari badan, tidak boleh mengucapkan kalimat syahwat walaupun dengan pasangan halal. Pada saat Anda sudah menggunakan ihram dan sudah niat. Saya garis bawahi kalimat sudah niat. Dan niat ini ada tempatnya. Dikenal dengan miqat. Ya, miqat. Kalau Anda dari Indonesia menuju ke Saudi dan jalur Anda turun di Jeddah dan langsung melaksanakan ibadah umrah, ya, turun di Jeddah, maka Anda akan melewati sebuah miqat, tempat niat namanya Yalamlam. Berada di perbatasan antara Yaman dengan Saudi walaupun dia masuk wilayah Yaman. Nanti penerbangan biasa mengingatkan, terutama kalau Anda pakai Saudi Airline, maka akan mengingatkan kepada Anda. Ya. Kalau kita akan melewati miqat setengah jam dari sekarang, maka yang bagi yang ingin umroh ataupun haji dipersilakan untuk mempersiapkan diri, kemudian siap, kemudian niatkan. Setelah itu, teman-teman sekalian, Anda sudah pakai ihram dulu baru kemudian Anda niat ya. Lalu Anda masuk ke Mekah melaksanakan ibadah tersebut. Kalau jalur Anda seperti umumnya juga jemaah kita begitu melakukan, dan kami pun di Uhud Tour kalau travel kami biasanya melalui Madinah dulu, tidak langsung ke Mekah agar jemaah bisa adaptasi dengan cuaca dulu ya, kemudian adaptasi dengan waktu karena ada selisih 4 jam kalau dari Jakarta ya. Kalau dari Indonesia Timur maka bisa 5-6 jam, kayak Sulawesi Selatan mungkin bisa 5 jam, kalau Irian bisa 6 jam selisih jamnya dengan Saudi ya. Maka butuh adaptasi biasanya supaya mereka tidak terlalu letih setelah 9 jam naik pesawat. Nah kalau jalur Anda ke Madinah dulu, Anda turun biasanya di Bandara Madinah atau Anda turun di Jeddah lalu naik bus lagi ke Madinah, maka Anda tidak butuh menggunakan ihram dulu dan tidak perlu Anda niat. Nanti pada saat akan start dari Madinah ke Mekah, Anda akan melewati sebuah tempat niat yang sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Bir Ali atau Masjid Zul Khulaifah ya. Maka di sana akan niat insya Allah sekitar 15 menit dari Masjid Nabawi pada saat Anda keluar menuju ke Mekah ya. Di situ Anda niat insya Allah. Nah, saya ingin berbagi di sini teman-teman sekalian, pada saat Anda menggunakan ihram dan belum niat. Misal contoh, boleh nggak seseorang itu menggunakan ihram dari awal di Jakarta pada saat mau naik pesawat sudah pakai ihram? Boleh saja, tidak masalah pakai ihram. Boleh nggak orang pakai ihram dari hotel pada saat mau start dari Madinah? Ya, maka boleh saja. Dan larangan ihram belum berlaku. Larangan ihram nanti akan kita lihat ada beberapa larangan seperti memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencabut bulu di badan, ya, memakai parfum, berbicara hal yang berbau syahwat walaupun kepada pasangan halal, apalagi yang tidak halal ya.
Itu masih belum berlaku kalau Anda baru ihram, belum melewati tempat niat. Tapi kalau Anda sudah melewati tempat niat yang dikenal dengan miqat, di Madinah tadi saya sudah bahasakan, namanya Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Kalau dari Jakarta Anda menuju ke Jeddah langsung masuk ke Mekah, maka namanya Yalamlam. Ya. Tapi ihram boleh dipakai sebelumnya. Cuman kalau ihram sudah disatukan dengan niatnya, maka berarti dan niat harus ini miqat ya, tidak boleh niat sebelumnya, tidak boleh sebelumnya. Maka secara otomatis ya Anda niat nanti di miqat tersebut. Sebelumnya tidak boleh niat. Kalau sudah di situ maka berlakulah pada saat itu larangan-larangan ihram. Kemudian juga Anda dianjurkan kata beliau mengucapkan talbiyah. Bagi yang pegang buku ada pada footnote di bawah dijelaskan apa itu talbiyah. Mengucapkan panggilan, menjawab ya panggilan Allah haji dan umrohnya dengan santun. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik itu artinya aku jawab panggilanmu dengan santun. Di sini terjemahnya ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Aku datang memenuhi panggilanmu. Segala pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bersamamu. Ini dianjurkan untuk terus diucapkan setelah Anda niat. Ya. Kalau Anda sudah pakai ihram, Anda sudah lewat miqat, sudah niat, ya. Anda mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah aku jawab panggilanmu untuk umrah. Kalau Anda mau haji nanti di Mekah di tanggal 8 Zulhijjah, Anda ucapkan niat ini di hotel Anda atau bagi penduduk Mekah di rumah mereka. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, aku jawab panggilanmu untuk haji Allah. Tapi umumnya semuanya di awal itu dimulai dengan umroh dulu. Kemudian teman-teman sekalian, ya, setelah kita mengucapkan niat dan lewat miqat, kita mulai talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Sampai para sahabat disebutkan dalam beberapa athar, sampai tenggorokan mereka itu paruh karena mereka mengulangi terus pada saat jalan dari Madinah ke Mekah. Sekarang kita akan masuk ke bahasan beliau lebih dalam lagi. Kata beliau dalam ihram terdapat kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan larangan-larangan. Yaitu dimulai dari poin A-nya kewajiban-kewajiban ihram. Kewajiban-kewajiban ihram yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ihram. Jika salah satu perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka orang yang meninggalkannya harus membayar denda atau dikenal dengan dam. Ya, menyembelih hewan. Kalau dia tidak mampu menyembelih hewan, biasanya menyembelih kambing ya. Atau berpuasa, bisa diganti dengan puasa 10 hari jika ia tidak mampu membayar dam. Kewajiban-kewajiban ihram ada 3 kata beliau. Ada 3. Yaitu, yang pertama, memulai ihram dari miqat. Yaitu tempat yang telah ditentukan oleh pembuat syariat untuk memulai ihram di tempat tersebut yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang melaksanakan haji dan umrah. Maksudnya jangan sampai lewati miqat tidak ihram. Ya. Jadi kalau pakai sebelumnya boleh, ya. Pakai di tempat miqat pun boleh, tapi jangan lewati miqat tanpa ihram. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, wakkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam qala fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajj wal umrah faman kana dunahunna famuhalluhu min ahlihi wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Rasulullah SAW menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Tadi sudah kita bilang itu tempat yang lain dinamakan Bir Ali tempatnya. Penduduk orang yang biasa umrah haji tidak asing. Di manasik haji umrah pun travel Anda akan menjelaskan masalah ini. Kemudian Al-Juhfa sebagai miqat bagi penduduk Syam dari utara Jazirah Arab kalau mau datang. Termasuk ini biasanya juga dilewati oleh penduduk Eropa, Amerika, biasanya lewat Juhfa. Qarnul Manazil sebagai miqat bagi penduduk Najd di wilayah Irak dan seterusnya. Dan Yalamlam ini daerah selatannya.
sebagai mikot penduduk Yaman dan semua yang dari selatan, termasuk kita Asia Tenggara, selatan Jazirah Arab, ya. Australia juga termasuk. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, mikot-mikot ini untuk penduduk kota-kota tersebut dan untuk orang dari luar daerah tersebut yang melewatinya. Dari kalangan orang-orang yang ingin berhaji ataupun berumrah. Sedangkan penduduk yang tempat tinggalnya lebih dekat daripada mikot-mikot tersebut, maka tempat berihlalnya atau mengucapkan talbiyah dan niat beribadah baginya adalah dari tempat tinggalnya. Demikian pula halnya bagi penduduk Mekah. Mereka mulai berihlal dari mikot-mikot tersebut. Ya. Yang dimaksud dengan ihlal ada footnote 1165 di bawah adalah mengucapkan talbiyah dengan suara keras disertai dengan niat melaksanakan haji dan umrah. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1526. Jadi memulai ihram dari mikot atau sebelum mikot, ya. Dan jangan melewati mikot tanpa ihram. Kalau Anda lewatin mikot, Anda masih pakai baju biasa, Anda kena dam. Ya, kena sembelih hewan atau kalau tidak dibayar dengan 10 hari berpuasa. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Nah, ini bagi laki-laki ya. Bagi perempuan, tadi belum saya jelaskan, perempuan boleh menggunakan pakaian lengkap mereka. Dan tentu menutup aurat dan juga pakaian yang lebar dan menghindari warna-warna yang syuhrah, yang mencolok. Maka dianjurkan menggunakan ihram itu yang gelap, warna hitam, warna biru tua, coklat tua, gitu-gitu ya. Kata beliau, orang yang berihram dilarang menggunakan atau mengenakan baju, gamis dan mantel. Ia dilarang pula mengenakan sorban dan tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun. Ini laki-laki ya. Makanya laki-laki itu cuma menggunakan 2 lembar kain tadi. Bagian bawah dan bagian atas. Gak boleh ada baju kaos, gak boleh ada celana dalam, gak boleh ada celana pendek, celana panjang, kaos kaki, surban, topi yang gak boleh ada semuanya. Sendal boleh, jam tangan boleh, ikat pinggang boleh. Tapi pakaian yang berjahit ini gak boleh. Di samping itu dia tidak boleh mengenakan sepatu ya, yang menutupi mata kaki ya. Tapi kalau di bawah sepatu sendal, tidak ada masalah. Dan lebih baik dia pakai sendal tentunya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yalbasil muhrimul thawba. Saya ulangi, la yalbasi al-muhrimul thawba walal amaima walal sarabi walal sarawila walal baranis walal khafafa illa man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini wal yaqta'huma min asfalil ka'bain. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengenakan baju, sorban, celana, mantel, dan sepatu tinggi. Kecuali orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu tinggi, tapi ia harus memotong sepatu itu sampai di bawah mata kaki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5806. Jadi sekali lagi berlaku bagi laki-laki, kalau perempuan menggunakan baju lengkapnya, ya. Hanya saja memang anjuran bagi wanita yang menggunakan cadar untuk melepaskan cadarnya di saat dia sedang berihram. Ya. Dan dia boleh pakai bajunya seperti biasa lengkap. Ya. Begitu juga menggunakan jilbab, tetap menutup kepalanya. Ini bagi laki-laki tadi tidak boleh mengenakan sesuatu di kepalanya. Dan yang dimaksud juga yang dilarang sini teman-teman yang melekat di kepala ya, kayak kopiah yang saya gunakan atau surban. Tapi kalau jauh dari kepala seperti orang menggunakan payung, atap mobil itu tidak ada masalah. Kata beliau, orang yang sedang ihram juga tidak boleh mengenakan pakaian yang telah diberi wewangian. Dan wanita tidak boleh mengenakan cadar serta tidak boleh mengenakan sarung tangan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 1838 yang melarang hal tersebut. Ya. Jadi khusus wanita yang bercadar juga membuka cadarnya pada saat sedang berihram. Begitu juga dengan sarung tangan, kaos tangan. Biasanya ada wanita yang pakai, Masya Allah, melengkapkan hijabnya. Ini juga dilepaskan di saat sedang berihram. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, ya, ihram tidak boleh melewatin, menggunakan kain ihram tidak boleh melewatin mikot. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, terutama bagi laki-laki. Yang ketiga adalah talbiyah. Ya, talbiyah. Ini tadi sudah kita bahasakan, membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaika la syarika laka labbaik. Atau aku memenuhi panggilanmu dengan santun. Ya Allah, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda, segala puji-pujian. Wan ni'mata, dan segala nikmat.
laka wal mulk, dari sisimu dan milikmu lah kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Kata beliau, orang yang ihram mengucapkan talbiyah ketika akan segera berihram dan ia berada di miqat dan belum melampauinya. Disunnahkan untuk mengulang-ulang talbiyah dan mengeraskan suara dalam mengucapkannya, serta senantiasa memperbaharui talbiyahnya pada saat-saat tertentu, ketika turun atau naik kendaraan, ketika melaksanakan sholat atau selesai darinya, dan ketika bertemu dengan sesama orang yang sedang berihram. Artinya, dia pada saat pakai ihram, mulailah dia niat, kemudian dia mulai talbiyah. Dia baca talbiyahnya. Terus saja pada saat dia sudah naik di bus, dia jalan, ya, di pesawat tadi kalau misalnya dia niat dari Jakarta masuk ke Jeddah, dari Indonesia langsung masuk ke Jeddah, kemudian akan masuk ke Mekah, maka lewatin Yalamlam, setelah niat ihram langsung bertalbiyah semampu dia dan boleh mengeraskan suara. Selanjutnya teman-teman sekalian, di poin B-nya sunnah-sunnah ihram. Tadi itu kewajiban ihram ada 3. Ya. Sekali lagi, menggunakan kain ihramnya sendiri, tidak boleh lewatin miqat tanpa ini. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan pakaian ya yang berjahit termasuk wangi-wangian ya, yang sudah disemprotkan ke baju gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah talbiyah. Poin B-nya sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah ihram adalah perbuatan-perbuatan yang jika ditinggalkan oleh orang yang sedang melakukan ihram maka tidak ada kewajiban atasnya untuk membayar dam. Kalau tadi kan yang 3 ditinggalkan bayar dam, ya, sembelih hewan atau puasa 10 hari berturut-turut. Tetapi ia kehilangan pahala besar. Kalau sunnah-sunnah yang akan kita sebutkan nanti ini, kalau dia tidak lakukan tidak berdosa. Sah saja ihram dan umrahnya ataupun hajinya. Tapi dia kehilangan pahala yang besar karena meninggalkan sunnah. Sunnah-sunnah ihram yang dimaksud adalah yang pertama, mandi untuk melaksanakan ihram. Termasuk juga untuk wanita yang sedang nifas ataupun haid. Karena istri Abu Bakar radhiyallahu anhuma melahirkan. Dan ia berniat haji, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya supaya mandi. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1209. Ya, jadi mandi. Ini sunnah. Anda boleh mandi kalau dari Jakarta atau dari Indonesia Anda start. Sekali lagi, targetnya langsung ke Mekah, maka Anda mandi dari Indonesia. Pas di hotel, dekat bandara, apalagi sekarang ada karantina biasanya. Anda mandi dulu dengan niat dalam hati mandi ihram. Anda mandi biasa, sebersih mungkin Anda mampu, sampo, sabun, segala macam. Kemudian Anda berangkat. Walaupun Anda belum pakai ihramnya nanti dipakai di atas pesawat bisa. Kalau bagi laki-laki ya, karena mudah mereka tinggal masuk kamar mandi 1 jam, 2 jam sebelum tiba melewati miqat. Mereka bisa masuk kamar mandi tinggal ganti saja karena sudah mandi di Indonesia sebelumnya ya. Kalaupun dia lupa mandi, maka ini sunnah, tidak masalah. Di Madinah juga begitu. Kami selalu sarankan jemaah kami agar mandi di hotel, bersih-bersih, pakaian semua sudah disimpan di koper, sudah pakai ihram, turun ke bus, tinggal lewat miqat, niat, lalu kemudian kita ke Mekah. Yang kedua, ihram dengan mengenakan kain atau sarung berwarna putih yang bersih. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Nah di sini sunnah ya, walaupun boleh menggunakan warna lain sebagaimana saya katakan bagi laki-laki tadi. Bagi perempuan, menggunakan baju lengkapnya. Yang ketiga, dilaksanakannya ihram segera setelah mengerjakan sholat sunnah atau sholat wajib. Ya. Artinya, kalau dia tiba di miqat, ya, tempat niat misalnya, kemudian ada sholat, maka dia sholat, tidak masalah. Sholat dulu, kemudian dia niat. Ya. Atau dia pakai ihram, kemudian dia ikut sholat juga di situ, tidak ada masalah. Yang keempat, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan sebelum masuk ihram. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Nah, kalau ini adalah hal yang disunnahkan. Potong kuku laki-laki dan perempuan. Kemudian cukur bulu kemaluan laki-laki dan perempuan. Mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu ketiak laki-laki dan perempuan. Mencukur kumis bagi laki-laki. Ya, ini anjuran disunnahkannya. Tapi ini ingat ya teman-teman sekalian, sebelum niat. Kalau sudah niat, sudah pakai ihram nggak boleh lagi. Anda di atas bus baru mau gunting kuku. Ini setelah niat nggak boleh. Tapi masih di hotel nggak ada masalah. Makanya kami selalu sarankan kalau dari Madinah ke Mekah maka bersih-bersih dulu di kamar hotel. Setelah itu baru Anda menuju ke miqat dalam kondisi sudah potong kuku, sudah mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, dan juga sudah mencukur kumis bagi laki-laki. Yang kelima, disunnahkan mengulang-ulang talbiyah dan selalu mengucapkannya setiap menemui kendaraan baru seperti keadaan baru, setiap menemui keadaan baru seperti naik atau turun kendaraan kayak misalnya di rest area atau Anda sedang istirahat, Anda turun dan naik lagi baca. Anda tertidur di bus, Anda bangun lagi, Anda baca lagi. Atau selepas sholat,
Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man labba hatta tagruba syamsu amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang bertalbiyah sampai matahari terbenam, maka ia akan memasuki sore hari dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, tapi kata beliau tidak ditemukan takhrijnya. Ya. Yang keenam, berdoa dan bersalawat kepada Rasulullah SAW setelah talbiyah. Karena Rasulullah SAW ketika selesai bertalbiyah, beliau memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Hadis ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya jadi 1 halaman 123 dan Daruqutni jadi 2 halaman 238. Artinya, teman-teman selama perjalanan ya, Anda musafir dan juga pada saat itu Anda bisa mustajab doa selain musafir juga orang yang sedang berihram, kesempatan teman-teman. Ya, boleh Anda di bus istirahat, di pesawat istirahat, tapi usahakan ada waktu di mana Anda, apalagi kalau sudah niat lewat miqat, Anda sibuk dengan doa, berzikir ya. Luangkan waktu setengah jam, 1 jam khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan diijabah apapun hajat-hajat Anda. Dan hajat yang paling penting bagi seorang muslim adalah diberikan kebahagiaan dunia dan selalu beriman kepada Allah dan taat mengerjakan amal saleh dan di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itu jangan dilupakan. Selalu itu difokus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih ada 6 sunnah ihram, mandi ya, kemudian menggunakan kain berwarna putih bagi laki-laki, kemudian ya, segera berihram, kemudian yang keempat memotong kuku, ya, kemudian mengulang-ulang talbiyah yang kelima, dan yang keenam berdoa dan membaca salawat kepada Nabi SAW, maksudnya memuji Allah, membaca salawat kemudian berdoa kepada Allah SWT di selang antara talbiyah dia, antara niat dia sampai ke melaksanakan atau selesai melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Poin C-nya tentang masalah larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang ihram dan perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang mukmin maka ia wajib membayar dam, sembelih hewan atau puasa atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan ihram yang dimaksud adalah yang pertama menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki ya, bagi perempuan nggak ada masalah. Yang dibahas laki-laki di sini. Ya, seperti menggunakan tadi kopiah, topi, pet atau apalah ya yang langsung menutup bagian kepala. Termasuk kain ihram sendiri nggak boleh dipakai tutup walaupun panas. Ya, kecuali orang yang lupa tidak sengaja itu lain. Yang kedua mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, baik rambut kepala maupun rambut lainnya. Setelah niat ya, setelah niat lewatin miqat maka ini sudah berlaku. Sebelumnya kan justru sunnahnya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis. Tapi setelah niat sudah nggak boleh lagi. Yang ketiga, tidak boleh memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ya, tadi yang kedua mencukur rambut ya. Kemudian yang keempat menyentuh wangian, tidak boleh lagi pakai parfum. Makanya teman-teman kalau sudah ihram biasanya begitu. Kami ingatkan selalu jemaah kami. Kalau dari Madinah menuju ke Mekah, sudah lewat miqat, pas tiba di Mekah, biasanya kami berikan kunci kamar hotel dulu. Begitu juga teman-teman yang datang dari Indonesia langsung menuju ke Mekah, biasanya masuk ke hotel dulu. Diberikan kunci agar meletakkan koper-koper kita, kemudian kita akan turun ya. Kita memperbarui wudhu dulu di kamar hotel. Nah biasanya nih jangan luput ya, jangan sampai menggunakan sabun ya untuk cebo ataupun mandi. Walaupun Anda boleh mandi lagi untuk menyegarkan badan supaya pada saat tawaf sa'i lebih segar. Tapi jangan menggunakan wangi-wangian termasuk di sini sabun, ya, sampo. Itu juga dengan hindari lebih baik tisu basah yang ada wanginya ya. Kemudian yang kelima mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun bagi laki-laki. Yang keenam membunuh binatang buruan darat. Ini mungkin sekarang tidak terjadi, tapi di zaman dulu orang kalau melakukan perjalanan darat menunggangi kuda, unta. Mereka untuk menuju ke Mekah jauh perjalanan, mereka butuh bekal. Biasanya mereka berburu kelinci, rusa, kambing hutan atau apalah gitu kan, hewan-hewan yang dibolehkan. Tapi khusus orang berihram tidak boleh. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Yang ketujuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, seperti ciuman atau sejenisnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ya, dalam surah Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj.
Tidak boleh ada rafath. Rafath itu ucapan kalimat syahwat. Ya, walaupun cuma nyentil-nyentil kepada istri atau suami, nggak boleh. Bercanda pun hindari saja. Apalagi dengan selain pasangan halal ya. Berbuat fasik, kriminal. Dan jangan berbantah-bantahan di masa mengerjakan haji. Yang dimaksud dengan rafath pada ayat ini adalah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri. Ini larangannya. Yang kedelapan, dilarang melaksanakan akad nikah ataupun melamar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhtub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, serta tidak boleh melamar. Hadis riwayat Muslim nomor 1409 ya. Ini adalah larangannya. Setelah selesai umrah, ya, selesai ihram, selesai haji, nggak ada masalah. Jadi contoh misal tidak boleh ada orang, ada suami istri punya anak gadis di Indonesia, mereka berharap dapat jodoh yang baik. Pada saat lagi perjalanan, mereka melihat ada satu anak muda laki-laki soleh, satu bus masih pakai ihram. Kemudian si ibu misalnya mengatakan pada ayah suaminya, anak itu soleh, bagaimana kalau kita tawarkan agar dia menjadi anak mantu kita? Kemudian si ayah pergi ke sana mengajak dia untuk ya, menjadi anak mantunya. Ini termasuk, dihindari saja. Ya. Tapi kalau selesai, boleh saja. Selesai umrah, selesai haji, maka boleh saja menikah. Bahkan banyak orang kita yang melaksanakan menikah di Masjidil Haram atau di wilayah Mekah ya. Kemarin pun waktu saat haji yang lalu, semoga Allah mudahkan kita haji ke depannya insya Allah berulang-ulang sampai ajal datang. Terakhir kami haji sekitar 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi maksud saya, itu sempat ada jemaah haji Masya Allah yang bujang sama gadis, kemudian mereka minta dicarikan jodoh, kemudian subhanallah saya coba tanya kedua belah pihak, ternyata setuju dan si perempuan punya wali, hanya kami akad nikahkan di sana. Masya Allah, Allah berkahi. Yang ke-9, melakukan hubungan suami istri. Ini fatal, tidak boleh. Ini langsung membatalkan haji dan umrah selama masih dalam keadaan berihram. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tadi ayatnya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath, berbuat fasik atau kriminal dan berbantah-bantahan di masa mengerjakan haji. Kata rafath di sini mencakup pada hubungan suami istri dan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana. Kita masuk kepada penjelasan 9 larangan haji ini. Hukum larangan-larangan ihram tersebut. Hukum larangan-larangan ihram sebagaimana disebutkan di atas adalah kelima larangan pertama, orang yang melakukan salah hal darinya, maka ia wajib membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, yaitu masing-masing mendapatkan 1 mud, atau ukuran 544 gram gandum, atau menyembeli seekor kambing. Jadi ini opsinya. Ini adalah opsinya. Jadi dia berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 6 orang miskin, masing-masing kurang lebih setengah kilo gandum, 544 gram ya. Atau menyembeli seekor kambing. Ini 5 larangan yang pertama. Kita kembali ke 5 larangan pertama adalah menutup kepala secara sengaja ya. Mencukur bulu di badan. Kemudian atau mencabutnya. Kemudian memotong kuku. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian mengenakan pakaian yang berjahit. 5 hal ini kalau ada yang melanggar, maka dia wajib melakukan tebusan ini. Berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, masing-masing 544 gram gandum. Kemudian kalau tidak, dia juga boleh menyembelih domba. Ya. Hal itu berdasarkan atau hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Adapun orang yang membunuh binatang buruan, ini larangan yang ke-6 tadi, maka ia harus menggantinya dengan binatang ternak. Jadi misalnya ada orang membunuh hewan yang ukuran badannya kurang lebih seperti kambing. Misalnya rusa atau ke bawah, kelinci ya. Lebih kecil daripada itu, maka yang dia bayar, dia tebus dengan kambing. Kalau ada yang diburu sama dia hewan lebih besar dari kambing, ya, hewan lebih besar seperti zebra ya, maka dia wajib menyembelih sapi. Kalau ada yang lebih besar lagi daripada itu, maka
dia wajib menyembelih unta, ya kan? Seperti itu. Sesuai dengan binatang yang dibunuhnya. Ya. Saya ulangi, adapun orang yang membunuh binatang buruan, maka ia harus menggantinya dengan binatang ternak sesuai dengan binatang yang dibunuhnya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 95 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, ya, dendahnya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Ada footnote di situ, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, binatang ternak yang dimaksud adalah unta, sapi dan kambing, tidak boleh diganti hewan lain. Dan di antara yang diketahui tentang seimbangnya binatang-binatang tersebut dengan keputusan sahabat adalah orang yang membunuh burung unta, maka ia harus menggantinya dengan unta. Orang yang membunuh keledai liar, sapi liar, ya, maka ia harus menggantinya dengan sapi. Orang yang membunuh kijang, ia harus menggantinya dengan kambing. Kelinci dengan anak kambing betina. Burung dara dengan kambing. Jika ia tidak mendapatkan hewan-hewan yang setara, maka ia harus menghargakannya dengan beberapa dirham dan bersedekah seharga hewan-hewan tersebut. Jika ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa dengan ketentuan 1 mud sama dengan puasa 1 hari. Nah, jadi ini penjelasan tentang masalah hewan buruan. Tentu di sini tidak terjadi di zaman kita sekarang ya. Karena orang sudah transportasi, Masya Allah, Allah mudahkan sekarang ada mobil, kemudian ada pesawat, ada kereta api ya. Dan itu hampir di sepanjang jalan banyak restoran-restoran. Jadi kita tidak butuh lagi untuk berburu. Bahkan sekarang sudah mudah orang di kereta api diberikan makanan atau bisa beli di kantinnya. Kemudian di pesawat juga dikasih makan ya. Di bus pun umumnya kalau travel sekarang siapkan makan atau kadang-kadang istirahat di tempat istirahat rest area mereka bisa makan, bisa beli macam-macam, bisa bawa cemilan dan segala macam hal. Ya, zaman dulu tuh mereka kerepotan sekali. Maka hukum ini berlaku. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, perbuatan-perbuatan dapat mengarah pada hubungan suami istri. Nah ini larangan yang ketujuh ya. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, kata-kata syahwat ya dan seterusnya. Maka pelakunya harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Sedangkan kalau pelanggaran yang ke-9 tadi, langsung pindah ke-9 dulu, yang ke-8 kita langkai. Sedangkan melakukan hubungan suami istri, sesungguhnya perbuatan ini telah merusak dan membatalkan haji. Kalau masih ihram ya, sekali lagi masih ihram. Kalau Anda sudah buka ihram, kapan Anda buka ihram itu teman-teman? Kalau umroh, Anda sudah selesaikan sampai tahallul, mencukur rambut. Anda sudah ihram, sudah niat, Anda tawaf, sudah sa'i, kemudian Anda tahallul cukur rambut, di saat itu Anda sudah boleh hubungan suami istri. Ini kalau umroh. Kalau haji, Anda selepas melakukan satu dari 3 perbuatan di hari raya Idul Adha. Karena haji itu kan mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini biasanya jemaah haji pakai ihram, kemudian mereka masuk ke Mina. Mereka nginap di sana, kemudian mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah. Sholat pun mereka kerjakan duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Kemudian tanggal 9-nya selepas waktu duha dan menjelang duhur mereka menuju ke Arafah. Nah ini hari wajibnya haji. Kalau tanggal 8 tadi hari tarwiyah sunnahnya haji. Kemudian mereka ini masih berihram nih, ya tidak boleh hubungan suami istri, nggak boleh ada syahwat, tidak boleh melanggar tadi larangan-larangan tersebut. Mereka terus saja berzikir beribadah kepada Allah di Arafah sampai terbenam matahari. Malamnya mereka ke Muzdalifah, tanggal 9 itu malam lebaran Idul Adha. Mereka nginap atau lewat pertengahan malam, ya, sunnahnya sampai sholat subuh. Selepas itu mereka hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah mereka boleh berihram, mereka boleh membuka ya, baju ihramnya dengan cara atau melaksanakan satu dari 3 hal. Mereka berkurban, atau mereka tawaf ifadah, atau mereka jumrah melontar. Kalau Anda kerjakan satu dari 3 hal ini, maka Anda boleh tahallul, cukur rambut, lalu Anda buka kain ihram. Cuma di haji ini, kalau Anda baru berkurban di Idul Adha itu Anda halal semuanya. Sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh cukur rambut, sudah boleh pakai wangi kecuali hubungan suami istri. Kalau Anda juga jumrah, Aqabah, melontar pada hari itu, sama dengan tadi kalau Anda berkurban. Semua halal kecuali hubungan suami istri. Yang menghalalkan suami istri adalah tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Makanya banyak travel itu di malam Idul Adha itu, tanggal 9 malam Muzdalifah, mereka langsung
Walau lewat sepertiga atau pertengahan malam mereka menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Supaya jamaah jangan sampai ada yang melanggar ini, ya. Karena mereka kalau melanggar ini bisa membatalkan hajinya, bisa membatalkan hajinya. Kemudian selanjutnya tentu setelah itu mereka pakai baju biasa, tanggal 10, 11, 12, 13 mereka tinggal di Mina, dan mereka pakai baju biasa, kemudian kerjanya tiap hari cuma jumrah, melontar ya. Yang lainnya tentu diisi dengan zikir, sholat berjamaah dan seterusnya, tapi melontar. Idul Adha mereka melontar cuma satu jumrah Aqabah, 11, 12, 13 hari tasyrik mereka melontar 3, kecil, sedang, besar gitu disilakan ya. Sughra, wusta dan kubra atau jamrah Aqabah. Kata beliau, perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, maka pelakunya harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Sedangkan melakukan hubungan suami istri, sesungguhnya perbuatan itu telah merusak atau membatalkan haji. Tapi pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai. Dan ia harus berkurban menyembelih unta. Jika ia tidak mendapatkan, maka ia harus puasa 10 hari. Dan ia harus mengulangi atau mengqadha hajinya pada tahun lain. Ini gara-gara hubungan biologis sebelum masa tahallul tadi. Ya, cukur rambut. Ketentuan ini berdasarkan riwayat Malik dalam kitab Muwatta bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in pernah ditanya seseorang tentang seorang suami yang menggauli istrinya ketika ia melakukan ihram untuk haji. Maka menjawab bahwa pasangan suami istri tersebut harus meneruskan hajinya sampai keduanya menyelesaikan hajinya. Kemudian keduanya harus melaksanakan haji pada tahun yang akan datang dan wajib haju atau berkurban. Sedangkan poin yang ke-8, larangan ke-8, yaitu melamar, ya, dilamar, ya, menikahkan. Mengenai akad nikah, melamar, dan semua dosa seperti menggunjing, mengadu domba, dan seluruh perbuatan yang termasuk dalam kategori fasik. Ya. Maka pelakunya harus bertobat dan beristighfar. Karena tidak ada dalil dari pembuat syariat Allah SWT yang mewajibkan kafarat atau denda atasnya, kecuali bertobat dan beristighfar. Nah, jadi ini rukun pertama dari rukun haji, ya. Dan insya Allah ya, ini juga termasuk rukun daripada umrah ya. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pada waktu datang rukun yang kedua tawaf, ya, dan rukun yang ketiga sa'i. Ya. Hanya saja kalau haji ditambah itu umrah selesai dengan 3 itu. Kalau haji ditambah dengan wukuf di Arafah yang akan kita jelaskan nanti panjang lebar pada pertemuan akan datang insya Allah. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.